Selamat pagi ya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, apa kabar pagi ini? Senang sekali hari ini berjumpa lagi dengan saya Pak Wargito dari kelas 6C SD nomor 2 Tuban. Kita bertemu lagi dalam pembahasan operasi hitung campuran bilangan cacah, can, dan desimal dalam kehidupan nyata. Pembahasan soal latihan 3.1 dan 3.2. Anak masih bersama kami kelas 6C SD nomor 2 Tuban, tulus ikhlas berbakti untuk negeri. Anak-anak, beberapa hari yang lalu kalian sudah mendapatkan tugas dari Pak Guru, yaitu tentang operasi hitung bilangan cacah, can, desimal dalam kehidupan nyata. Nah, hari ini Pak Guru akan membahasnya. Tolong siapkan pulpennya dan catatannya. Bagi yang sudah mendapatkan nilai sempurna, boleh disimak lagi untuk untuk memperteguh keyakinan kalian akan masalah ini sehingga kalian betul-betul mengerti. Bagi yang masih nilainya kurang, kalian harus betul-betul perhatikan, dicatat kalau perlu, di pause kalau perlu, dan dicatat dengan baik di buku catatan kalian sehingga nanti saat menjelang ulangan kalian bisa membukanya kembali. Baik anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Fokus. Nah, ini dia. Tugas yang pertama Pak Guru berikan adalah 1B, yaitu 4 ditambah 2,38 dikali 0,25 dikurangi 0,36 dibagi 0,12. Nah anak-anak, untuk membahas soal ini ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah ini perkalian dan pembagian kan lebih kuat, maka kalian kalikan dulu. Ingat, untuk mengalihkan desimal, kalikan aja seperti biasa, seolah-olah komanya tidak ada. Jadi tinggal kalikan 238 kali 25. Hasilnya nanti adalah 5.950. Nah, di sini sebenarnya ada nolnya, di sini belakangnya ada nolnya. Ya, 5.950. Nah, kemudian kalian hitung ada berapa angka belakang koma? 1, 2, 3, 4. Hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4. Kemudian kasih koma di sini. Nah, setelah di koma di sini, maka depannya ada nolnya begini. Oke. Nah, nol yang di belakang ini boleh disimpan, boleh ditulis begini, boleh juga dihilangkan anak-anak. Boleh kalian hilangin. Ya. Oke. Sekarang lanjut. Nah, setelah selesai perkaliannya ketemu 0,595, kemudian ini kan tambah kurang kemudian bagi lebih dulu. Nah, untuk pembagian desimal ini amat mudah anak-anak. Kalian tinggal melihat berapa nilai tempat yang di belakang itu berapa tempat. Ada 2, 1, 2, maka ratusan per seratusan. Ini juga 2 per seratusan, sudah sama. Jika sudah sama seperti ini, kalian tinggal membaginya aja langsung. Tidak usah memperdulikan desimal 0 komanya ini karena sudah seimbang. Maka tinggal bagi 36 bagi 12 dapat 3. Ya. Oke, perkalian dan pembagiannya selesai. Sekarang tinggal penjumlahan dan pengurangannya. Oke, diurut dari depan karena sama kuat. Maka tinggal 4 ditambah 0,595. Tinggal gampang saja. Ini 4-nya tinggal taruh di nolnya ini. 4 ditambah 0 kan 4. Nah, ini 5,95-nya tetap begini. Jadi 4,595. Kemudian dikurangi 3. Nah, ini tinggal kalian luruskan komanya saja. 4 diluruskan dengan 3 begini, kemudian 3-nya ini karena nggak punya desimal, kalian bisa taruh 0,000 seperti ini. Jadi nilai akhirnya adalah 4,595 dikurangi 3,000, 5 kurangi 55, 9 kurangi 5 kurangi 05, 9 kurangi 09, 5 kurangi 05, dan 4 kurangi 3, 1. Jadi hasil akhirnya adalah 1,595. Oke, sudah ketemu ya. Mengerti anak-anak ya? Perhatikan betul-betul. Baik, sekarang soal yang berikutnya. Oke, ini yang 1D. Nah, ini ada pecahan, ada desimal, ada perkalian, ada pengurangan. Nah, seperti hitung campur yang sudah Pak Guru berikan sebelumnya, bahwa
urutan hitung campur itu adalah yang pertama harus diselesaikan adalah yang ada di dalam kurung, kemudian pangkat, kali atau bagi sama kuat, kemudian tambah atau kurang yang terakhir. Di sini yang ada di dalam kurung besar ini harus selesai dulu, anak-anak. Jadi kalian ketahui bahwa 1/4 ini adalah sama dengan 0, nah ini kan sama dengan 0,25 1/4, nah, 0,25. Nah 1/4 itu kemudian 0,25. Supaya mudah dioperasikan maka ubahlah ini menjadi desimal, yaitu karena kamu tahu 1/4 itu 0,25, maka 2/4 ya 2,25 ini. Kemudian tinggal luruskan komanya begini, kalian kurangi 2,25 dikurangi 0,39. Ya 5 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam ke depannya 1. Maka 15 kurangi 9, 6. Ini tadi tinggal 1 tidak bisa dikurangi 3, pinjam ke sana 1. Ke 11 dikurangi 3, 8. Ini tinggal 1, jadi tinggal 1,86. Oke, yang di dalam kurung selesai. Ini ada perkalian, maka perkalian harus selesai dulu. Ini dibuat menjadi pecahan biasa, yaitu 1/2/3 menjadi 5/3. Nah, kalikan aja. 186/100 kali 5/3 sama dengan 930/300. Nah, ini nolnya boleh disederhanakan, kemudian tinggal ini 90 dibagi 30 dapat 3, sisanya 3, jadi 3/30, atau disederhanakan menjadi 31/10. Oke, 31/10 itu sama dengan 3,1, anak-anak ya. Ya, per 10 3,1. Nah, oke. Nah, cara gampangnya lagi adalah ini kan 1/4/5. Ini kan 4 ini kalau dibagi 5 kan tidak bisa, maka diberi pertolongan dengan 0 di sini, maka 40 dibagi 5 kan 8, jadi 1,8. Ya, ini 1/4/5 ini kalau dijadikan desimal jadi 1,8 ditambah 3,1, mudah jadi 4,9. Atau kalau kalian menggunakan cara pecahan juga boleh. Ini kan dijadiin jadi 9/5 nih. Ini dijadikan 9/5 nih, 9/5. Kemudian yang ini dijadikan 31/10, ya kan? Jadi tinggal nyamakan aja penyebutnya jadikan 10/10, ya kan? Nah, yang ini 10 dibagi 5 dapat 2. Ini juga kali 2 18, jadi 18/10. Yang ini tetap 31/10. Jadi 49/10 disederhanakan menjadi 49/10. Yang ini juga boleh, betul. Yang ini juga boleh, betul. Oke, terima kasih. Lanjut sekarang. Nah, ini yang ketiga. Ini ada soal cerita nih yang dalam kehidupan nyata, anak-anak. Kebun dengan luas 1.200 meter persegi akan ditanami jeruk 0,4 bagian dan ditanami mangga 0,375 bagian. Sisanya ditanami pepaya. Tentukan luas kebun yang ditanami pepaya. Nah, anak-anak, ini untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan referensi dari Pak Pol ya. Kita harus nomor 1 harus pahami masalah dulu. Kita pahami masalah dulu. Kemudian pikirkan cara, jawab, kemudian cek lagi. Ada 4 ya, 4 tahap ya. Tadi ya, perhatikan betul-betul. Kita pahami masalahnya dulu. Luas kebunnya 1.200 meter persegi. Dipakai untuk nanam jeruk 0,4 bagian. Untuk nanam mangga 0,375 bagian. Sisanya untuk pepaya. Yang ditanya luas untuk pepaya. Mudah saja anak-anak. Jadi luas keseluruhan kan sudah kita tahu 1.200. Dikurangi jeruknya 4/10 kali 1.200. Sederhanakan ini 0 disederhanakan menjadi tinggal 4 kali 120, hasilnya 480. Kemudian yang ini juga begitu, 375/1000. Kenapa per 1000 Pak Guru? Ya ini kan ada 3 angka belakang koma, jadi per 1000. Oke, maka 375/1000 kali 1.200, ya kan?
1200 dan 1000 disederhanakan, 1000-nya hapus, 1200-nya tinggal 1,2 ini. Nah, tinggal 375 kali 1,2 hasilnya 450. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 1200 dikurangi 480 tambah 450 itu adalah 930, hasilnya adalah 270 meter persegi. Ini yang digunakan untuk menanam pepaya. Oke, terima kasih. Sekarang nomor 4. Lanjut ya. Nomor 5 maksud Pak Guru, ya, soal yang keempat. Oke, sama dengan kita menggunakan referensi Pak Pul ya. Kita pahami masalahnya. Oke. Isi roti adalah 120. Untuk anak pertama 1/4, anak kedua 1/3, anak ketiga 0,2 bagian. Sisanya untuk anak keempat. Berapa untuk anak yang keempat? Nah, masih sama persoalannya dengan soal yang sebelumnya tadi anak-anak, yaitu 120 dikurangi 1/4 kali 120 yang untuk anak pertama tadi. Kita sederhanakan. Ini 120 dibagi 4 dapat 30. Jadi ini 30 dapatnya untuk anak yang pertama. Kemudian anak yang kedua 1/3 kali 120. Ini 120 bagi 3 dapat 40. Maka 40 untuk anak yang kedua. Kemudian anak yang ketiga ini adalah 0,2 ya. 0 anak ketiga adalah 0,2. Itu 2/10 kali, sebentar, oh yang ini 2/10 kali 120. Ini 120 bagi 10 dapat 12. 2 kali 12 dapat 24 ya ini. Jadi ini 120 dikurangi banyaknya totalnya ini semua. Berapa totalnya ini semua? Totalnya semua adalah ini 30, 70, 94. 94. Nah, maka 120 dikurangi 94 adalah 26 roti kering. Itu untuk anak yang keempat. Terima kasih. Baik, sekarang soal yang kelima. Oke, masih sama menggunakan referensi Pak Pul ya. Kita pahami masalahnya. Gula pasir Dika 7,5 kilo, gula pasir Manda 6,5 kilo. Kemudian ini campur, digabung. Kalau digabung 7,5 tambah 6,5 ya berapa? 13 tambah 1 14 kilo. Betul. Dibungkus plastik 1/4. Nah, kalau kalian tanya ibu kalian di dapur, itu ada plastik yang ukuran sekilo, ada yang setengah, ada 1/4 kilo. Nah, ini mau dimasukkan plastik yang ukuran 1/4 kiloan. Nah, berapa banyaknya kantong plastik yang diperlukan? Ingat, setengah itu sama dengan 0,5. Berarti 6,5 ya 6,5. 1/4 itu sama 0,25. Oke. Jadi 7,5 tambah 6,5 itu 14. 14 dibagi 1/4. Nah, ingat, bagi ini dirubah menjadi kali, kemudian pembaginya ini dibalik menjadi 4/1. Sehingga 14/1 kali 4/1, ini 1 kali 1 kan tetap 1, habis berapapun kalau dibagi 1 kan tetap bilangan itu sendiri. Jadi 14 kali 4 adalah 56 kantong. Oke, selesai, beres. Baiklah anak-anak, jadi itu pembahasan dari Pak Guru. Jika Anda masih belum paham, kalian boleh tanya lagi ya. Oh, ini masih ada satu. Maaf, ini masih ada satu ya, nomor 4. Masih ada satu. Nih ya. Ares mempunyai uang 50.000. Ia membayar buku tulis menggunakan 3/10 bagian uangnya. Ia membayar kas sekolah 0,25 bagian. Kemudian ia membeli jajan sebesar 10.000. Berapa sisa uang Ares? Oh ya, lihat. Diketahui uangnya ada 50.000. Untuk buku tulis 3/10. Untuk uang kas sekolah 0,25. Untuk beli jajan 10.000. Ditanya sisanya. Ya mudah, sama seperti tadi persoalannya anak-anak. Jadi 50.000 dikurangi 3/10 kali 50. Ini disederhanakan. 0 dikurangi 1, di sini juga 1, berarti tinggal 3 kali 5.000, 15.000. Ini yang 25/100 kali 50.000. Ini 0-nya dihilangin 2, ini juga 2, tinggal 25 kali 500. Itu hasilnya adalah 12.500. Kemudian dikurangi lagi 10.000.
sehingga total pengeluarannya adalah 37.500. Jadi hasil akhirnya 50.000 dikurangi 37.500, hasilnya adalah 12.500. Baik, oke, apakah masih ada? Enggak ada. Baik anak-anak, demikian pembahasan dari Pak Guru. Semoga kalian paham, dan jika masih belum paham, kalian boleh bertanya, ya, silahkan tanyakan lagi ke Pak Guru. Malu bertanya susah di jalan, dengan banyak bertanya kalian akan bertanya. Demikian, sampai jumpa, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.